Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Ibrati, Wahyu Neng Prihati, Aisyah Zahra Fauziah, Silya Sulhania, Malindo Iwan Kurniawan, dan saya sendiri Renanda Luciana Putri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Yang pertama itu, apa sih itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Kegiatan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang setua dengan usia manusia. Kemudian pembagian landasan pendidikan. Pembagian ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan kultural pendidikan, yang keempat ada landasan psikologis pendidikan, yang kelima ada landasan ilmiah, teknologis, dan seni, yang keenam ada landasan hukum pendidikan, yang ketujuh ada landasan historis pendidikan Indonesia, dan yang kedelapan landasan pedagogik. 1. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis dalam pendidikan adalah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Dalam kurung filosofis, dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan pendidikan dalam pelaksanaannya di sekolah. 2. Landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan masyarakat. 1. Keluarga dan sekolah. 2. Pemerintah dan sekolah. Yang ketiga, ekonomi dan sekolah. 4. Agama dan sekolah. 5. Masyarakat dan sekolah. Kemudian, pendidikan dan perubahan sosial. 1. Perubahan teknologi. 2. Perubahan demografi. 3. Urbanisasi dan suburbanisasi. Yang keempat, perubahan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah landasan kultural pendidikan. Nah, ini ada beberapa, yaitu 1. Kebudayaan dan sekolah. Nah, ini tradisi kebudayaan menghambat perkembangan dan berkompetisi dengan kelompok lain. Kemudian ada prasangka dan pertentangan di berbagai kelompok budaya. Ini disebabkan adanya berbagai kelompok budaya dari ras dapat berupa prasangka negatif di antara sesama kelompok, dan hal ini berpengaruh terhadap pendidikan. Kemudian ada stereotip. Nah, ini keefektifan dalam pengajaran timbul dan siswa akan lebih terbimbing, serta keseganan dan rasa takut berkurang jika guru menunjukkan stereotip yang menyenangkan. Kemudian ada faktor budaya dalam proses pengajaran atau yang disebut culture factor in teaching. Mengajar merupakan upaya mengkomunikasikan secara jelas tentang nilai-nilai pengajaran. Kemudian ada pelatihan budaya untuk pendidikan. Nah, ini perlu dikembangkan kondisi sekolah yang di dalamnya terdapat pertentangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang sering menghadapi konflik budaya antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian ada masalah kewibawaan, merupakan ubahan variabel yang tidak dapat diabaikan. Dan kemudian yang terakhir ada subkebudayaan atau yang disebut subkultur. Yang keempat adalah landasan psikologis pendidikan. Nah, apa sih yang disebut dengan landasan psikologis pendidikan? Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Yang kelima adalah landasan ilmiah, teknologi pendidikan, dan seni. Salah satu misi pendidikan adalah membekali peserta didik agar dapat mengembangkan ipteks, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni. Kemampuan seseorang dalam ipteks menyangkut kemampuan dalam ilmu pendidikan, rekayasa, dan seni. Yang keenam yaitu landasan hukum pendidikan. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat sandaran dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses tertentu. Dalam hal ini adalah proses pendidikan.
Peraturan-peraturannya sebagai berikut. 1. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 pasal yang terdapat pada Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang dasar pendidikan, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional dan 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang ini terdapat 80 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar, fungsi, tujuan, prinsip profesionalitas, dan seluruh peraturan yang menyangkut guru dan dosen. Yang ketujuh yaitu landasan historis pendidikan Indonesia. Jika dilihat dari kondisi sosial budaya, pendidikan masa lampau Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 tongkat sejarah, yaitu pendidikan tradisional, pendidikan kolonial Barat, dan pendidikan kolonial Jepang. Kondisi sosial budaya dari ketiga tongkat sejarah pendidikan tersebut memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikannya dalam hal tujuan pendidikan, kurikulum isi pendidikan, metode pendidikan, dan pelaksanaannya. Landasan pedagogik. Berdasarkan sudut pandang pedagogik, menurut M.J. Langeveld, pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya yang dilakukan orang dewasa secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaannya. Landasan pendidikan nasional di Indonesia. Dengan diproklamasikannya NKRI pada 17 Agustus 1945, maka perubahan yang terjadi tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembangunan pendidikan nasional bersifat mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian pembangunan bidang pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa dan negara. Asas-asas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian asas pendidikan. Yang kedua, ada fungsi asas pendidikan. Dan yang ketiga, ada jenis asas pendidikan. Asas-asas pendidikan di Indonesia. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Fungsi dari asas-asas pendidikan yaitu sebagai aturan-aturan atau ketentuan atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuannya tercapai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asas pendidikan. Yang pertama ada asas Tutwori Handayani. Asas ini termasuk salah satu asas dari sistem Among yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional yang telah merumuskan pengelolaan situasi belajar dan mengajar dengan asas pengendalian yang terkenal dengan ajarannya Tutwori Handayani. Yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup, bahwa setiap individu harus memperoleh kesempatan yang tersusun baik dan sistematis untuk mendapatkan pengajaran, studi, dan belajar kapanpun selama hidupnya. Yang ketiga ada pendidikan untuk semua atau education for all. Konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua yang disponsori oleh UNESCO, UNICEF, UNDP, dan Bank Dunia melahirkan deklarasi tentang pendidikan untuk semua. Penerapan deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua dilakukan dengan memperhatikan cakupan yang menjadi pusat sasaran.